Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berupa penjabaran umum tentang suatu objek yang telah diamati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi dengan KD 3.9, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi, dan KD 4.9 yaitu membuat peta pikiran atau sinopsis dari isi buku fiksi atau buku non-fiksi yang telah dibaca. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi, membuat rangkuman buku fiksi atau buku non-fiksi berupa peta pikiran dan berupa paragraf. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan fiksi dan non-fiksi? Ada yang bisa menjawab? Ya, fiksi adalah karangan yang bersifat rekaan, jadi tidak berdasarkan kenyataan. Sedangkan non-fiksi adalah karangan yang bersifat fakta dan kenyataan. Jadi, buku fiksi adalah buku atau karya yang lahir dari imajinasi penulis yang bersifat hayalan. Contohnya seperti novel, cerpen, puisi, dan roman. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku atau karangan yang ditulis berdasarkan kenyataan dan data. Contohnya seperti biografi, buku pelajaran, dan laporan ilmiah. Unsur dari buku fiksi yang pertama adalah sampul buku. Pada sampul buku biasanya terdapat nama penulis, nama penerbit, dan tahun terbit. Unsur yang kedua yaitu pokok bab buku. Pada bagian ini biasanya berisi kata pengantar yang ditulis oleh penulis yang berisi gambaran isi buku dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu. Unsur selanjutnya adalah judul bab dan subbab. Judul bab dan subbab biasanya ditemukan di daftar isi. Unsur buku fiksi selanjutnya adalah tema, yaitu gagasan pokok dalam suatu karya tulis. Yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan yaitu watak dari tokoh. Selanjutnya ada alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Terdapat beberapa jenis alur, yang pertama yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang selanjutnya adalah latar. Latar adalah keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Unsur selanjutnya adalah penggunaan bahasa dalam buku fiksi. Penulis biasanya menggunakan bahasa konotatif atau bahasa kiasan. Penulis juga biasanya menggunakan gaya bahasa atau majas. Unsur yang terakhir yaitu amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya adalah unsur dari buku non-fiksi. Yang pertama yaitu sampul buku. Yang kedua yaitu pokok bab buku. Pada bagian ini biasanya penulis menuliskan kata pengantar dengan bahasa yang baku dan formal. Biasanya penulis juga akan menuliskan tujuan dan manfaat dari tulisan buku tersebut. Unsur selanjutnya adalah judul bab dan subbab. Judul bab dan subbab bisa dilihat pada daftar isi. Yang selanjutnya yaitu isi. Pada bagian isi terdiri dari pendahuluan, isi dari buku itu sendiri yaitu pembahasan dan penutup. Unsur selanjutnya adalah penggunaan bahasa dalam buku non-fiksi. Penulis biasanya menggunakan kata baku yang sesuai dengan PUED. Dan apabila ada istilah asing, maka penulis akan mencantumkannya di glosarium, yaitu yang terletak di akhir buku. Penulis menggunakan bahasa denotatif atau bermakna sebenarnya agar pembaca dapat memahami maksud penulis dengan mudah. Unsur selanjutnya adalah sistematika penulisan. Buku non-fiksi disusun secara sistematis,
dan data-data yang disajikan harus berurutan dan sesuai dengan pembahasan. Di sini saya memiliki contoh buku fiksi yaitu Novel Tak Sempurna karya Fajibran dan contoh buku non-fiksi yaitu buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi keempat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh identifikasi unsur-unsur dari novel Tak Sempurna dan contoh identifikasi dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi keempat. Setelah kalian menyimak analisis tadi, di grup WA saya sudah mengirimkan buku kumpulan puisi berbentuk PDF. Nah, kalian bisa berlatih menganalisis unsur dari buku tersebut dan pilih salah satu puisi untuk dianalisis juga. Selanjutnya, hasilnya bisa kalian kirim di grup WA. Selanjutnya, kita akan belajar merangkum isi buku fiksi dan buku non-fiksi dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran, dan dalam bentuk paragraf. Yang pertama adalah cara merangkum isi buku fiksi dan buku non-fiksi dalam bentuk peta konsep. Langkah yang pertama yaitu menuliskan judul di bagian tengah dengan menggunakan ukuran huruf yang lebih besar dari bagian yang lain. Selanjutnya, buatlah cabang utama tentang topik tertentu, misalnya tema, tokoh, latar, dan yang lainnya. Selanjutnya, buatlah cabang yang sifatnya khusus. Tulislah cabang-cabang tersebut dengan menggunakan kata kunci saja. Selanjutnya, buatlah subcabang apabila diperlukan. Selanjutnya, buatlah garis yang menghubungkan antar subbab yang memiliki keterkaitan. Nah, pembuatan peta konsep ini tidak dibatasi oleh aturan khusus, jadi buatlah peta konsep semenarik mungkin. Selanjutnya adalah cara merangkum isi buku fiksi dan buku non-fiksi dalam bentuk paragraf. Yang pertama adalah baca dan catatlah informasi umum dari buku tersebut, misalnya nama penulis, tahun terbit, dan penerbit. Selanjutnya yaitu carilah gagasan utama pada tiap paragraf. Kemudian, tulislah secara berurutan sesuai dengan format penulisan berikut ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang cara menganalisis unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi, serta kita sudah belajar tentang cara merangkum isi buku fiksi dan non-fiksi dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran dan dalam bentuk paragraf. Adapun unsur-unsur dari buku fiksi yang pertama adalah sampul buku, pokok bab buku, judul bab dan subbab, tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, penggunaan bahasa, dan amanat. Selanjutnya adalah unsur dari buku non-fiksi. Yang pertama ada sampul buku, pokok bab buku, judul bab, dan subbab. Kemudian ada isi, penggunaan bahasa, dan sistematika penulisan. Nah, cara membuat sinopsis dalam bentuk peta konsep adalah kita harus menuliskan terlebih dahulu judul dari buku. Kemudian buatlah cabang-cabang yang berisi bab atau subbab. Selanjutnya yaitu membuat sinopsis dalam bentuk paragraf. Kita bisa mencatat gagasan utama dari tiap-tiap paragraf dan menyusunnya dalam paragraf yang utuh. Untuk menambah pemahaman kalian, saya beri tugas yaitu menyusun sinopsis dari buku fiksi atau buku non-fiksi dalam bentuk peta konsep. Untuk pembelajaran minggu depan, kita masih belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi, yaitu menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi, serta memberikan tanggapan terhadap buku fiksi dan buku non-fiksi.
Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.